sekalian, selamat tahun baru. Kita bersyukur bahwa di 1 Januari 2021 kita dapat berkumpul kembali, dapat bertemu meskipun hanya via online, tapi kita bersyukur kita bisa merayakan kebaikan Tuhan, kita bisa memasuki hari yang baru di tahun 2021. Sebelum kita mulai merenungkan firman Tuhan, untuk menguatkan kita, untuk menjadi bekal iman kita memasuki sepanjang tahun ini, mari saya ajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa mengasihi kami, yang sudah menjadi gembala kami, yang dengan setia memimpin perjalanan hidup kami selama sepanjang tahun 2020. Dan kami bersyukur Tuhan, hari ini kami memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Kami tahu itu semua hanya karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan, karena anugerah Tuhan yang berlimpah dalam kehidupan kami. Dan dengan hati yang bersyukur saat ini Tuhan, kami datang untuk menyembah Tuhan, merayakan kebaikan Tuhan, dengan rendah hati kembali meminta pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan untuk memimpin kami sepanjang tahun ini. Berikan kami hati untuk terus menyembah-Mu Tuhan, hati yang mau mengasihi Tuhan, yang mau memprioritaskan Engkau dalam kehidupan kami ini Bapa. Kami serahkan untuk perenungan firman Tuhan, untuk menjadi pegangan, menjadi bekal iman, menjadi kekuatan bagi kami. Karena kami tahu tanpa firman Tuhan, kami tidak mampu menjalani hidup ini. Karena hanya dengan kekuatan Tuhan kami akan dimampukan untuk menjalani kehidupan ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami mohon firman-Mu berbicara dan menolong kami semua ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara sekalian, memasuki tahun yang baru, biasanya kita ada begitu banyak harapan, begitu banyak doa, apa yang kita harapkan untuk kita hadapi, untuk kita lakukan, untuk kita dapatkan di sepanjang tahun yang baru ini. Tapi seringkali juga kita biasanya juga merefleksi ulang apa yang sudah kita alami, apa yang sudah kita jalani di sepanjang tahun yang kemarin. Saya tahu kita banyak mengalami begitu banyak hal, khususnya hal-hal yang menyedihkan, hal-hal yang pahit di sepanjang tahun yang lalu. Biasanya kita akan mengakhiri tahun 2020 dengan refleksi apa saja yang sudah kita lakukan, segala kelemahan, segala kekurangan, segala kesalahan. Bahkan kita merefleksi kembali atau mengevaluasi hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan sesama. Bahkan kita juga mengingat kembali kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita sepanjang tahun untuk menjadi bekal bagi kita memasuki sepanjang tahun yang baru ini. Itu semua hal yang baik. Saya tidak tahu apa yang saudara dapatkan dari refleksi di sepanjang tahun yang kemarin. Bagaimana saudara melihat diri saudara. Karena apa yang kita dapatkan di tahun kemarin, refleksi itu akan menolong kita biasanya juga untuk menghadapi tahun yang baru ini. Bagaimana kita melihat diri kita di tahun yang lalu akan mempengaruhi kita, bagaimana kita melihat diri dan mengharapkan diri kita di tahun yang baru ini. Saudara, kita akan melihat apa yang Paulus gambarkan tentang dirinya, hubungannya dengan Tuhan, dan bagaimana dia melihat segala realita, segala peristiwa dalam kehidupannya yang menolong Paulus dalam menghadapi hari-harinya atau kehidupannya penuh dengan kesulitan. Dan kita akan memasuki tahun ini bersama-sama merenungkan dari perenungan yang Paulus tuliskan di dalam suratnya dalam 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9 yang akan menjadi perenungan bagi kita. Tema tahun baru yang akan saya berikan, yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini adalah yang rapuh di tangan Allah yang kuat. Yang rapuh di tangan Allah yang kuat. Dasar firman Tuhan yang akan saya ambil adalah dari 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-7 khususnya. Nanti kita akan melihat ayat-ayat yang sesudah dan sebelumnya. Kita akan melihat ayat ini. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Apa yang dimaksudkan harta oleh Paulus di sini? Nah, kita bisa melihat arti ayat ini ketika kita melihat ayat yang sebelumnya. Jadi ayat yang sebelumnya dikatakan, ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Jadi harta yang dimaksud oleh Paulus adalah pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus.
Atau dengan kata lain kita bisa katakan harta itu adalah pengetahuan tentang Allah, adalah pengetahuan tentang Kristus, adalah hubungan tentang Kristus. Ya, jadi itu adalah harta yang dimaksud oleh Paulus. Nah, Paulus mengatakan bahwa harta ini, yaitu Injil itu, pengetahuan tentang Allah itu, hubungan dengan Allah itu, hubungan dengan Kristus itu kami punyai dalam bejana tanah liat. Nah, kenapa Paulus menggambarkan kata bejana tanah liat? Kenapa dia tidak mengatakan kami punyai dalam dia mungkin menyebutkan benda-benda yang lain, atau kalau dia memakai bejana pun kenapa dia tidak mengatakan kami punyai dalam bejana perunggu, bejana besi, atau bejana emas, begitu kan ya? Yang menggambarkan kekuatan, menggambarkan kecemerlangan, menggambarkan keberhasilan. Tapi dia di sini menggunakan metafora bejana tanah liat. Jadi bejana tanah liat ini menggambarkan, kalau dikontraskan dengan harta, harta itu sesuatu yang bernilai, sesuatu yang begitu berharga. Tetapi bejana tanah liat ini adalah sesuatu yang tidak bernilai, tidak berharga, ya, yang dibuat dari tanah liat, yang bisa dijumpai di sekeliling orang Israel pada saat itu, begitu mudah dibuat dan menjadi benda yang memang dipakai secara umum, tidak ada nilainya. Pecah pun mereka tidak akan merasa rugi, tidak akan merasa sayang begitu, tidak akan merasa kehilangan kalau bejana itu pecah, retak, hancur. Bagi mereka karena itu tidak bernilai, tidak berharga. Nah, jadi kata harta itu dikontraskan dengan bejana tanah liat. Jadi harta yang bernilai ini, sesuatu yang berharga ini, itu ada di dalam bejana tanah liat yang tidak bernilai, yang tidak berharga. Jadi itu kontrasnya yang pertama. Kemudian kontras yang kedua adalah Paulus gambarkan supaya nyata. Kita lihat kalimat berikutnya. Bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Jadi kenapa Paulus menggunakan kata bejana tanah liat, bukan memakai metafora bejana perunggu atau bejana emas, begitu ya. Jadi bejana tanah liat itu dikontraskan dengan kekuatan yang melimpah-limpah. Nah, dalam pengertian, bejana tanah liat itu berarti menggambarkan kerapuhan, menggambarkan ketidakberdayaan, menggambarkan memang mudah retak, mudah pecah, mudah hancur, begitu. Ya, jadi begitu lemah, begitu tidak berdaya. Nah, itu adalah penggambaran tentang bejana tanah liat yang memang kita tahu mudah pecah, mudah retak, mudah hancur, dan sebagainya. Nah, jadi Paulus gambarkan dirinya, pelayanannya, hidupnya itu seperti bejana tanah liat. Kenapa digambarkan bejana tanah liat yang rapuh, yang lemah ini? Supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Nah, itu yang dimaksudkan oleh Paulus. Jadi Paulus ini melihat dirinya sebagai bejana tanah liat yang mudah hancur, mudah retak. Dan ini kita bisa melihat di ayat-ayat selanjutnya, Paulus dengan jelas menyatakan, menggambarkan kelemahannya, keretakannya, kehancurannya, ketidakberdayaannya. Ya. Di ayat yang ke-8 sampai 9, dia sebutkan di sini, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Jadi di sini dia gambarkan segala kelemahannya, keretakannya sebagai bejana tanah liat itu, dia ditindas, habis akal, dianiaya, dihempaskan. Itu kelemahan-kelemahan serta ketidakberdayaan yang dialami. Tapi kembali dikontraskan dalam kondisi dia lemah, tidak berdaya, namun, begitu ya. Jadi Paulus menggambarkan dengan jelas kekuatan Allah di dalam kelemahannya, kekuatan tangan Allah di dalam ketidakberdayaannya, yang memampukan dia untuk menjalani kehidupan dan pelayanannya, ya kan? Namun tidak terjepit, namun tidak putus asa, namun tidak ditinggalkan sendirian, namun tidak binasa. Kenapa dia bisa tidak terjepit, tidak putus asa, tidak ditinggalkan sendirian, dan tidak binasa? Karena kekuatan Allah. Bukan karena kemampuannya, karena dia sebagai bejana tanah liat tidak memiliki kemampuan apa-apa, tidak memiliki kekuatan apa-apa, tidak memiliki keberhasilan apa-apa, tidak memiliki kebanggaan apa-apa. Tapi hanya karena kekuatan Allah, makanya dia bisa
tidak terjepit, tidak putus asa, tidak ditinggalkan sendirian, dan tidak binasa. Meskipun dalam keretakan, dalam kerapuhan, dalam ketidakberdayaan, dalam kelemahan. Tapi ada kekuatan Allah yang menopang. Yang rapuh di tangan Allah yang kuat. Sebagaimana tema khotbah saya hari ini. Jadi Paulus ini menggambarkan, tidak malu-malu lagi dia menggambarkan segala kelemahannya. Dia mendaftarkan segala kelemahannya. Begitu ya. Di dunia di mana kelemahan itu dianggap sebagai sesuatu aib, sebagai sesuatu yang memalukan. Orang lebih menghargai dan lebih mengharapkan kekuatan, keberhasilan, kemajuan, pencapaian-pencapaian, kehebatan. Itu yang lebih dinilai orang. Orang akan memandang rendah dan meremehkan kerapuhan, ketidakberdayaan, dan kelemahan. Tapi Paulus tidak ragu-ragu dan tidak malu-malu. Dia justru menuliskan dan mendaftarkan apa saja kelemahannya, apa saja kondisinya yang membuat dia tidak berdaya dan lemah. Kenapa? Karena di situ dia justru ingin meninggikan, kalau kami bisa, kalau saya bisa, itu karena ada kekuatan Allah, bukan karena kemampuan saya sendiri. Makanya saudara, kita kalau melihat, saya suka sekali memakai gambar ini ya, ini bejana tanah liat. Dan saya sengaja memilih gambar bejana yang memang ada keretakannya, kalau kita lihat di bagian atas itu ya. Menunjukkan memang ini adalah karakteristik dari bejana yang memang mudah rapuh, mudah retak, mudah pecah, mudah hancur. Kelemahan dari bejana tanah liat, ini bukan bejana perunggu yang tidak bisa retak, yang tidak mudah hancur. Ini bukan bejana emas yang menunjukkan kegemilangan dan keberhasilan dan kecemerlangan dan kehebatan. Tapi tanah liat yang buruk, tidak berharga, tidak dipandang, tidak ada nilainya, yang begitu mudahnya sekali retak dan hancur. Nah, ini yang memang digambarkan oleh Paulus, dirinya itu seperti itu. Bejana tanah liat yang mudah retak dan rapuh. Tapi justru Allah mempercayakan dirinya, mempercayakan Injilnya, mempercayakan kekuatannya, mempercayakan kuasanya di dalam bejana tanah liat yang rapuh ini. Justru bagi Allah, kerapuhan, kelemahan itu adalah suatu aset. Bagi dunia itu suatu hal yang memalukan, kelemahan atau kerapuhan. Kegagalan itu suatu hal yang memalukan sekali. Dan banyak orang akhirnya berusaha menutupi kelemahannya. Banyak orang berusaha untuk menyembunyikan segala kelemahan dan kerapuhannya. Menyembunyikan segala ketidakberdayaannya. Mereka berusaha supaya mereka bisa menjadi orang yang berhasil, menjadi orang yang kuat, menjadi orang yang sukses. Karena itu yang memang dicari, itu yang dinilai, itu yang diharapkan begitu. Nah, tapi justru di mata Allah, kerapuhan, kelemahan itu adalah suatu aset. Kenapa? Karena di situ Allah bisa menunjukkan kekuatannya. Di situ Allah bisa menunjukkan kemahakuasaannya. Bagi Allah adalah sesuatu yang berharga. Makanya Paulus, dia adalah seorang yang tahu diri, karena memang dia sadar dirinya adalah seorang yang rapuh, tidak berdaya, dan memiliki kekuatan apa-apa, tapi justru dia adalah seorang yang sangat beriman. Nah, ini yang seringkali kita melihat, seringkali kerapuhan, atau kelemahan, atau pengakuan akan kelemahan, itu dianggap tanda tidak beriman, begitu ya. Jadi seringkali orang memakai kata-kata, aku harus sukses, aku harus bisa, aku harus kuat, aku harus sembuh, tidak ada penyakit, tidak ada kelemahan, tidak ada kegagalan, dan sebagainya, sebagai tanda dia memiliki iman yang kuat. Bagi Paulus bukan seperti itu. Bagi Alkitab bukan seperti itu. Di mata Allah bukan seperti itu. Justru Paulus adalah orang yang tahu diri, sadar dirinya seorang yang lemah, yang rapuh, tidak berdaya, tapi justru dia adalah seorang yang sangat beriman, karena dia percaya bahwa di dalam kerapuhan ini ada kekuatan Allah yang akan memampukan, yang akan memagari, yang akan menguatkan, yang akan menopang, sehingga kemuliaan Allah dinyatakan. Justru itu adalah iman yang luar biasa dari Paulus. Bagaimana mungkin bejana yang retak ini, bejana yang mudah hancur ini, tapi bisa bertahan, bisa dikuatkan ketika dia dihempaskan, dikatakan tadi, dia bisa tidak binasa. Ketika dia dihempaskan, dia bisa tidak hancur. Itu kan sesuatu yang tidak masuk akal. Nah, akhirnya membuat orang, bahkan Paulus sendiri menyadari, karena kekuatan Allah, orang justru akan melihat kepada Allah, bukan kepada diri Paulus sendiri.
Mereka akan melihat bukan kepada bejana yang di luar yang tampak rapuh ini, tapi melihat kekuatan yang ada di dalam bejana yang menopang bejana ini, sehingga dia bisa menjadi kuat, bisa menjadi tidak binasa, menjadi tidak putus asa di tengah segala himpitan yang justru akan bisa membuatnya kehabisan akal, bisa membuatnya kehilangan arah dan sebagainya. Nah, ini justru adalah kekuatan Allah yang menopang dan memampukan. Nah, makanya ini menjadi aset dan kekuatan bagi Paulus yang membuat Paulus tidak ragu-ragu untuk menyatakan kelemahannya. Saudara, saya tidak tahu bagaimana kita menghadapi tahun yang kemarin dan bagaimana kita melihat diri kita. Tapi saya sendiri bisa melihat bahwa bejana tanah liat ini adalah gambaran yang tepat yang menggambarkan diri saya sepanjang tahun yang kemarin. Di tengah pandemik saya sadar saya adalah benar-benar seperti bejana yang rapuh. Dan seharusnya saya pikir kita harusnya menjadi orang-orang yang tahu diri. Karena teknologi, pengetahuan, sains dan sebagainya, saintis ya, ilmuwan dan sebagainya, mereka pun tidak mampu untuk memecahkan masalah virus yang kecil seperti itu, yang kita tahu. Begitu banyak pergumulan hidup yang kita sadari, yang kita sendiri tidak mampu untuk duga, yang kita tidak bisa atasi mungkin. Seharusnya kita menjadi orang-orang yang seperti Paulus yang tahu diri, bahwa kita adalah bejana tanah liat. Bukan bejana emas, bukan bejana perunggu. Tapi bejana tanah liat yang memang kita mudah sekali rapuh, mudah sekali retak, mudah sekali pecah, mudah sekali hancur, tidak berharga, tidak bernilai. Tapi justru Allah mempercayakan kekuatannya, mempercayakan kuasanya ke dalam diri kita yang rapuh seperti ini. Ini yang justru harusnya menjadi kekuatan bagi kita untuk masuki tahun yang baru. Saya sepanjang tahun kemarin, selain kondisi pandemi yang membuat saya semakin sadar bahwa saya ini hanyalah bejana tanah liat, yang bahkan sewaktu-waktu juga bisa terkena virus itu, yang tidak ada bedanya dengan orang lain yang mungkin bisa, siapa saja bisa terjangkit virus itu, bisa bahkan karena virus itu akhirnya meninggalkan dunia ini dan sebagainya. Ada begitu banyak peristiwa, begitu banyak berita duka yang kita dengar di sekitar kita, di sekeliling kita, bahkan dari keluarga kita sendiri pun, kita tidak ada bedanya dengan bejana tanah liat. Itu yang saya sadari, yang saya rasakan. Di lain pihak, saya juga melihat bagaimana saya juga tidak mampu untuk mengontrol segala situasi. Ada begitu banyak rencana-rencana yang tidak sesuai dengan apa yang sudah kita planning sejak di awal. Ada begitu banyak hal yang kita tidak bisa kendalikan. Ada begitu banyak kejutan-kejutan yang membuat kita juga terluka, sedih, dan sebagainya. Tapi bisa melewati sepanjang tahun kemarin itu benar-benar membuat saya melihat hanya kekuatan Allah, hanya anugerah Allah yang memampukan di tengah segala kerapuhan, di tengah segala keretakan yang ada. Ada salah satu hal yang membuat kami sangat bersyukur tahun kemarin, yaitu soal kondisi kesehatan ya, selain kondisi kesehatan kami sekeluarga, tapi secara khusus kondisi kesehatan anak saya yang paling kecil. Dia tuh punya alergi saluran nafas, begitu ya. Jadi dia mudah sekali terkena batuk, kemudian radang tenggorokan, kemudian langsung menghantam ke radang saluran nafas. Jadi memang ada demam, batuk dan sebagainya begitu. Dan biasanya memang sekitar 2 bulan sekali itu pasti terjangkit flu. Karena memang mungkin cuaca dan juga karena alerginya, jadi mudah sekali dia terjangkit penyakit ini dan harus dibawa ke dokter untuk diobati. Tapi sepanjang tahun ini dia tidak pernah terjangkit flu sama sekali. Itu yang luar biasa. Bukan karena kami hebat sebagai orang tua memelihara anak ini atau memberikan vitamin atau memberikan perlindungan apa begitu ya. Tidak ada suatu apapun yang kami bisa lakukan. Begitu. Untuk menghindari diri kita, ya kita memang bisa melakukan protokol-protokol kesehatan, tapi kita tidak bisa menjamin 100% bahwa kita mampu melindungi diri kita dari penyakit atau dari virus atau dari segala masalah yang mungkin terjadi di sekitar kita. Dan kita pasti akan terlepas dari masalah-masalah yang ada. Tidak ada apapun jaminan yang kita bisa lakukan untuk hal itu, bukan? Begitu juga dengan anak saya ini. Tapi sepanjang tahun saya melihat bagaimana Tuhan memelihara dia. Dia memang ada pernah 1-2 kali terkena demam, ya cuman semalam, kemudian besoknya udah nggak apa-apa, udah baik. Batuk-batuk kecil di tenggorokannya, tapi kemudian besoknya udah baik, begitu. Nggak pernah terkena flu seperti tahun-tahun sebelumnya, yang memang rutin menjadi penyakit yang menghinggapi dia, begitu.
sekitar setiap 2 bulan sekali. 1 tahun dia terlepas dari penyakit itu. Saya hanya melihat betul-betul tangan Tuhan yang memelihara dia, hanyalah seorang bejana tanah liat yang retak, yang rapuh. Tapi tangan Tuhan memelihara, memberikan dia kekuatan bisa menjalani sepanjang tahun dengan kesehatan yang luar biasa. Itu yang saya lihat. Begitu pula dengan diri saya sendiri, ada penyakit-penyakit yang menimpa, yang lalu saya terkena radang syaraf sampai beberapa bulan begitu ya, dan sampai sekarang masih dalam pengobatan. Tapi bisa melewati tahun kemarin itu hanya karena kekuatan Tuhan. Saya hanya melihat diri saya itu rapuh, tidak bisa mengendalikan situasi, tidak bisa mengendalikan apa-apa, tapi hanya karena kekuatan Tuhan yang menolong saya untuk bisa melewati sepanjang tahun kemarin. Dan ini yang menjadi pegangan bagi saya, untuk kita tidak perlu mencari kekuatan diri kita, dan kita merasa malu dengan segala kelemahan atau segala keterbatasan yang kita alami. Bagi Paulus itu adalah suatu kebanggaan. Dia pernah katakan bahwa aku bermegah dalam segala kelemahan. Kenapa dalam segala kelemahan dia bermegah? Karena justru di situ ada kesempatan kuat kuasa Allah, anugerah Allah yang sempurna itu dinyatakan dalam kehidupannya. Dan itu bagi Paulus luar biasa. Bukan hanya dia semakin mengalami Allah, semakin merasakan kehadiran Allah, semakin merasakan kasih karunia Allah yang berlimpah dalam segala kelemahan dan kekurangannya, tapi itu juga membuat orang lain bukan melihat dan mengagungkan Paulus yang hebat, tapi membuat mereka melihat kepada Allah. Itu yang menjadi prioritas Paulus, yang menjadi prioritas tujuan dari pelayanannya, menjadi prioritas tujuan dari hidupnya, supaya orang lain melihat Allah melalui kelemahan Paulus. Saudara, kita tidak tahu bagaimana kita akan menjalani sepanjang tahun ini. Mungkin akan ada kelemahan-kelemahan yang menghinggapi. Mungkin akan ada penyakit-penyakit yang menghinggapi. Mungkin akan ada masalah-masalah yang menghinggapi yang kita tidak pernah tahu, kita tidak bisa elakkan mungkin. Meskipun di tahun yang baru, tentu kita berharap semua hal yang baik yang terjadi. Tidak apa-apa, itu tidak salah. Kita mengharapkan yang lebih baik dari tahun yang kemarin. Kita mengharapkan keberhasilan. Kita mengharapkan begitu banyak hal, kemajuan-kemajuan, serta pencapaian-pencapaian yang baik. Itu hal yang positif dan itu hal yang baik. Tapi kita harus sadar bahwa di dunia yang rusak dan berdosa ini, kita tidak bisa lepas dari yang namanya masalah, kesulitan, penyakit, kegagalan, dan sebagainya. Dan bagaimana kita meresponi itu? Nah, ini yang menjadi penting. Ketika kita menyadari bahwa diri kita ini rapuh, kita mudah retak, dan kita menyadari bahwa kita tidak hidup hanya dari kekuatan diri kita yang rapuh ini, tapi ada kuat kuasa Tuhan yang menolong dan memampukan kita. Itu yang seharusnya membuat kita bergantung kepada kekuatan Allah, tidak bergantung kepada kekuatan diri kita untuk menjalani hidup ini dan tahun ini, tapi menolong kita, justru menyadarkan kita di dalam kerapuhan dan kelemahan ini, dan kesadaran bahwa kita tidak bisa menghindar dari segala malapetaka, tidak bisa menghindar daripada segala situasi buruk yang mungkin terjadi di sekeliling kita, dan bahkan kita pun akan masuk di dalamnya. Ketika kita sadar ini, justru seharusnya membuat kita semakin bergantung kepada kekuatan Allah. Ketika kita sadar diri kita adalah bejana tanah liat yang rapuh, bukan bejana emas yang cemerlang dan sukses dan kuat, tapi bejana tanah liat yang retak dan yang rapuh, yang mudah hancur. Kesadaran ini justru seharusnya menolong kita untuk semakin bergantung kepada kekuatan Tuhan, menolong kita untuk melihat kekuatan Allah, hanya kekuatan dan anugerahnya yang memampukan kita untuk menjalani kehidupan ini. Membuat kita tidak mau lepas dari Tuhan, membuat kita semakin dekat dengan Tuhan, membuat kita mau semakin mengalami Dia, membuat kita semakin menjalin hubungan pribadi dengan Tuhan. Karena kita sadar, di luar Dia, di luar Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi bagi saya ini justru adalah kesadaran diri yang baik. Karena menolong kita untuk semakin berelasi dengan baik, dengan dekat, dan semakin mengandalkan Tuhan dalam kehidupan ini. Jadi ini adalah suatu iman. Karena kita beriman, percaya dalam segala kelemahan kita, Allah dengan kuat kuasanya, Dia mampu untuk menyempurnakan. Dia mampu untuk mengerjakan yang baik. Dia mampu untuk menggenapi rencananya untuk kemuliaan Tuhan. Dia mampu memakai kita menjadi berkat yang besar. Dia mampu membuat kita sukses sesuai dengan tujuan Tuhan. Dia mampu membuat kita berhasil sesuai dengan tujuannya. Supaya kita berkarya menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Jadi, ini adalah kesadaran yang baik.
Kita sadar siapa kita di hadapan Tuhan. Dan kita sadar siapa Tuhan dalam kehidupan kita. Dan bagaimana kita seharusnya menjalani sepanjang tahun ini. Kita bisa berharap yang baik dan itu hal yang bagus. Tapi ketika kita sadar bahwa kita adalah bejana tanah liat dan kita hanya bisa bertahan hanya karena topangan kuat kuasa Tuhan. Itu seharusnya membuat kita semakin bergantung pada kuat kuasanya dan tidak mengandalkan kekuatan dan diri kita sendiri. Mungkin di tahun yang lalu atau di tahun-tahun sebelumnya seringkali kita mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan planning kita, mengandalkan kecerdasan kita, mengandalkan kemampuan kita bahwa aku bisa karena pengalaman tahun yang lalu. Aku bisa karena aku punya kemampuan seperti ini. Aku sehat, aku kuat. Kita ada begitu banyak hal dan kita begitu punya banyak kebanggaan akan kemampuan, akan diri kita, segala keberhasilan kita. Tapi biarlah pandemi di tahun yang lalu dan bahkan masih berjalan di tahun ini menyadarkan kita bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Sebenarnya tidak ada kekuatan apapun di dalam diri kita. Jikalau kita mampu, jikalau kita sukses, jikalau ada keberhasilan yang kita pernah capai, jikalau ada hal-hal baik yang pernah kita lakukan dan bisa kita lakukan, ingatlah, itu semua sebenarnya hanya karena kekuatan Tuhan. Hanya karena kebaikan Tuhan, hanya karena anugerah Tuhan yang dinyatakannya dalam diri kita, yang memampukan dan menopang kita. Dan biarlah kita tidak membanggakan dan kita ingin orang lain untuk melihat kecemerlangan bejana dan menganggap diri kita sebagai bejana besi atau bejana emas yang cemerlang dan ingin orang lain membanggakan dan melihat kita. Tapi seharusnya kita sadar bahwa kita hanyalah bejana tanah liat yang rapuh, yang retak, tidak bernilai, tidak berharga. Dan biarlah segala keberhasilan kita, segala kesuksesan kita, segala pencapaian kita, segala hal baik yang kita bisa lakukan, yang kita pernah lakukan, atau yang akan kita lakukan di sepanjang tahun ini, hanya membuat orang lain melihat Tuhan yang ada dalam diri kita, yang ada di dalam bejana ini, yang menopang, sehingga orang lain pun memuliakan Tuhan. Bukan memuliakan atau menyanjung diri kita. Biarlah hidup kita dipakainya untuk memuliakan Tuhan. Biarlah hidup kita dipakainya untuk menjadi saluran yang menunjukkan kuat kuasa Allah yang sempurna yang bekerja dalam diri kita. Dan diri kita pun menyadari dan benar-benar membutuhkan dan mohon pertolongan Tuhan untuk terus menopang bejana yang rapuh ini. Biarlah ini menjadi sikap hati kita di sepanjang tahun ini. Kita memulai tahun yang baru ini dengan kesadaran siapa diri kita hanyalah bejana yang rapuh. Dengan kesadaran bahwa ada kuat kuasa Allah yang menopang, yang ini menjadi iman kita. Sehingga kita dikuatkan untuk menjalani sepanjang tahun ini dengan segala tantangan atau segala ketidakpastian yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Dan biarkan kita terus dikuatkan untuk melihat, untuk didorong, supaya orang lain sendiri yang melihat melalui segala keberhasilan kita, pencapaian kita, apapun yang kita lakukan, hal-hal yang baik. Orang bukan melihat diri kita, bukan melihat kehebatan kita, tapi kita pun dapat membawa orang untuk melihat siapa Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita. Dan orang lain pun ikut memuliakan Tuhan bersama dengan kita. Bila kita menjalani sepanjang tahun ini dengan kesadaran bahwa ada tangan Tuhan yang akan menyertai kita, yang akan menopang kita. Biarlah Natal yang lalu penghayatan akan Immanuel, Allah yang hadir, Allah yang beserta dengan kita, juga menjadi penghayatan, menjadi kebenaran yang akan kita pegang menjalani sepanjang tahun ini. Dia bukan hanya Immanuel di masa Natal, tapi dia adalah Immanuel di sepanjang kehidupan kita. Allah tidak pernah berhenti untuk menyertai kehidupan kita. Jika dalam pandemi kemarin pun dia begitu menyertai kita dengan sempurna, sepanjang tahun ini pun penyertaannya akan tetap sama sempurna dalam kehidupan kita. Kuat kuasanya akan terus dinyatakan dalam kelemahan kita. Jangan takut dengan kelemahan, jangan takut dengan kerapuhan, jangan takut dengan segala kerentanan dan ketidakberdayaan. Biarlah itu dipakainya oleh Tuhan untuk menunjukkan kuat kuasanya yang semakin sempurna dalam kehidupan kita. Dan biarkan orang lain ikut memuji Allah, melihat kehidupan kita, melihat kuat kuasa Allah di dalam bejana yang rapuh dan retak ini. Tuhan memberkati kita,
untuk menjalani sepanjang tahun ini. Jalanilah tahun ini bersama dengan Tuhan, bersama dengan Kristus yang sudah menyatakan janjinya untuk menyertai kita dalam situasi kehidupan apapun, dalam musim kehidupan apapun. Dia ada bersama-sama dengan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau adalah Allah Immanuel. Engkau sudah memanggil kami menjadi anak-Mu, dan Engkau sudah mempercayakan Injil itu dalam diri kami. Kuat kuasa Tuhan, kehadiran Tuhan Engkau nyatakan dalam diri kami yang rapuh. Engkau justru berkenan memakai kerapuhan kami, memakai kelemahan kami, untuk menyatakan kuat kuasa Tuhan, untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Engkau tidak memandang kerapuhan, kelemahan, dan keterbatasan ini sebagai suatu hambatan. Justru ini Engkau melihatnya sebagai suatu aset untuk menyatakan kuat kuasa-Mu Tuhan, untuk menyatakan kemuliaan-Mu yang Engkau menyatakan lewat diri kami dan kepada dunia ini. Supaya bukan hanya kami yang mengalami Engkau lebih lagi, tapi orang lain yang melihat kehidupan kami pun, mereka bisa melihat ada Tuhan yang menopang kami. Biarkan ini menjadi kekuatan kami, supaya kami boleh menjalani sepanjang tahun ini dengan kerendahan hati, sadar siapa diri kami di hadapan Tuhan, sadar bahwa kami membutuhkan Tuhan, sadar bahwa kami tidak bisa hidup lepas dari Tuhan, dan sadar bahwa Tuhan begitu bersedia memakai kami, bahwa anugerah Tuhan begitu besar yang Kau nyatakan untuk menopang kehidupan kami. Biarkan kami melewati tahun ini dengan kerendahan hati, mengundang Tuhan hadir untuk terus menopang kami. Dan biarkan segala keberhasilan yang kami peroleh pun, yang akan kami peroleh, segala pencapaian kami, segala kekuatan kami sadar itu hanya karena Engkau Tuhan, bukan dari diri kami sendiri, tapi karena Engkau yang menopang, karena karya-Mu, karena Engkau yang melakukan, karena kebaikan dan kemurahan-Mu semata-mata dalam kehidupan kami. Dan biarkan orang lain boleh melihat ini. Jangan biarkan kami menonjolkan diri kami Tuhan untuk dipuji orang, untuk dilihat orang, karena kami hanyalah bejana yang tidak berguna, yang tidak bernilai. Tapi biarlah orang melihat siapa Allah dalam kehidupan kami yang menopang kami. Terima kasih Tuhan. Kami ingin melewati tahun ini dengan ucapan syukur. Melewati tahun ini dengan iman. Melewati tahun ini dengan kesadaran bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah Immanuel akan tetap bersama-sama dengan kami di sepanjang tahun ini. Kekuatan-Mu akan menopang yang lemah ini Tuhan. Yang rapuh ini kami persembahkan dan kami taruh dalam tangan Allah yang kuat. Sehingga Engkau akan menunjukkan kekuatan kuasa-Mu untuk kemuliaan Tuhan, untuk mengenapkan rencana Tuhan yang sempurna bagi dunia ini dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Kami serahkan setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan firman ini. Engkau berkarya dalam kehidupan mereka masing-masing. Engkau memakai mereka dalam segala kelemahan, dalam segala keterbatasan, dalam segala sakit penyakit, dalam segala keterpurukan mereka. Biarkan dalam segala kelemahan ini kuat kuasa Tuhan nyata memakai mereka. Mereka semakin mengalami kasih karunia Tuhan yang berlimpah dalam kehidupan mereka. Dan mereka boleh memuliakan Tuhan. Orang lain boleh melihat Tuhan yang hidup dalam kehidupan mereka. Dan mereka boleh dikuatkan untuk menjalani tahun ini. Meskipun dengan segala ketelemahan, dalam segala keterbatasan, ketidakberdayaan. Tapi mereka tahu itu tidak akan menjadi penghalang bagi kuat kuasa Tuhan untuk dinyatakan dalam kehidupan mereka. Biarkan ini menjadi kekuatan iman bagi kami Tuhan untuk menjalani tahun ini bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.